Dimanapun Anda berada, sudah lama sekali ya kita ketemu dan sudah lama sekali Audrey tidak menyapa Anda. Tentunya senang sekali Audrey Chandra bisa bertemu kembali di podcast informasi Universitas Terbuka Bandar Lampung, sumbernya informasi. Dan tentunya kami hadir dengan informasi dan juga pengetahuan tentang Universitas Terbuka, terutama tentang perkuliahan di Universitas Terbuka. Dan hari ini podcasting sudah kedatangan narasumber yang akan berbagi info tentang layanan bantuan belajar dengan judul Yuk Manfaatkan Layanan Bantuan Belajar di Universitas Terbuka. Ada apa aja sih? Karena memang UT ini memiliki banyak layanan bantuan belajar, di mana nantinya layanan bantuan belajar ini akan membantu mahasiswa untuk meningkatkan nilai akhirnya. Nah, ada apa aja? Terus bagaimana sih pengaruhnya untuk nilai akhir? Ini akan kita obrolin dengan narasumber yang sudah datang, yaitu Ibu Dr. Wika Febria Dewatisari, SSC MSI, yang merupakan manajer pembelajaran dan ujian di Universitas Terbuka Lampung. Halo Ibu Wika. Halo Mbak Audrey. Bagaimana kabarnya hari ini? Oh, luar biasa, baik. Baik ya, ini kayaknya seger banget nih. Jadi moodnya masih baik ya Bu ya? Oh, selalu baik dong. Selalu baik dong ya. Walaupun kerjanya lumayan banyak di Universitas Terbuka. Iya, harus selalu baik. Betul banget. Nah, sebelum kita bahas tentang layanan bantuan belajar di Universitas Terbuka, mungkin Bu Ika bisa kenalkan lebih dalam lagi tentang lingkup pekerjaannya atau pengalamannya di Universitas Terbuka ini sudah pernah menjabat apa aja gitu. Boleh dong ke Sobat UT di rumah. Oh, baik. Selamat pagi mahasiswa UT, khususnya mahasiswa UT Bandar Lampung yang ada di seluruh Lampung, dan mungkin mahasiswa UT yang di luar Lampung pun ya selamat pagi juga. Perkenalkan, saya Wika Febria Dewatisari. Sekarang saya menjabat sebagai manajer pembelajaran dan ujian. Nah, di sini biasanya pembelajaran dan ujian itu mencakup layanan belajar bagi mahasiswa. Dulu di posisi layanan dan pembelajaran itu namanya bantuan belajar dan layanan bahan ajar. Jadi sekarang sudah berubah. Itu pembelajaran dan ujian dijadikan satu di lingkup bidang saya seperti itu. Kebetulan saya juga sebagai dosen biologi Fakultas Sains dan Teknologi. Mungkin bagi teman-teman mahasiswa yang biologi biasanya akan bertemu dengan saya di jurusan biologi di tutorial online. Nah, di tutorial. Baik, jadi saya rasa cukup segitu saja perkenalan dari saya. Jadi kalau mau diceritain panjang. Oh iya, panjang banget ya. Apalagi dari awal masuk UT itu banyak banget ya Bu ya. Oh iya, karena memang ruang lingkup saya cuma satu sebenarnya, Mbak Audrey, cuma di layanan belajar. Layanan belajar itu ya. Baik itu dulu bahan ajar, tapi sekarang bahan ajar itu sudah di manajer marketing dan bahan ajar. Berarti tepat banget nih hari ini ngomong layanan bantuan belajar, karena mungkin di sini Sobat UT itu bukan hanya mahasiswa ongoing, tapi mahasiswa baru juga mungkin lagi nonton nih sekarang Bu ya. Yang belum tahu ini tuh apa sih? Mungkin sekarang sudah belajar, tapi ini tuh apa? Terus ada layanan yang lain atau enggak gitu. Tepat banget ini ngobrol dengan Bu Ika. Saya panggilnya Bu Ika aja ya. Iya, siap. Betul. Nah, mungkin Universitas Terbuka ini terkenal memang pembelajaran jarak jauh dengan layanan belajar yang tadi mungkin kita sebutkan sedikit. Bahkan Bu Ika aja sudah nyebutin satu nih Sobat UT ya, tadi yang ada tutorial online. Tapi mungkin lebih umumnya bagaimana sih Bu sistem pembelajaran di Universitas Terbuka dengan ngomongin layanan belajar? Oke, baik. Berarti teman-teman mahasiswa ini pasti sudah tahu. Kalau sudah jadi mahasiswa pasti sudah tahu. Saya udah tahu ya Bu ya. Waktu pertama masuk sah menjadi mahasiswa UT itu mahasiswa pasti mendapat namanya LKPBJJ. Jadi layanan keterampilan belajar jarak jauh. Betul. Itu ada banyak ya, ada 4 OSMB, PKBJJ, workshop tugas dan apa lagi kuliah ujian. Nah, kalau sudah itu sebenarnya ada inti dari keempat kegiatan tersebut adalah apa? Belajar mandiri. Betul. Jadi apa, kalau belajar mandiri itu sudah dikuasai atau teman-teman mahasiswa kemarin, terutama mahasiswa baru ini, mahasiswa baru dan mahasiswa lama itu harus ingat juga
pelatihan yang kemarin itu dipraktekkan. Hanya nggak ya diingat Mbak. Dipraktekkan ya, apa yang kemarin didapatkan. Mudah-mudahan kalau teman-teman mahasiswa mempraktekkan itu belajar mandiri, saya yakin nilainya pasti memuaskan. Nah, itu poinnya belajar mandiri. Belajar mandiri ya. Jadi memang kalau misalkan sudah menentukan pilihan jadi mahasiswa UT, memang kuncinya itu di belajar mandiri. Yes. Jadi jangan bingung loh, ini dosennya mana gitu. Karena memang diharuskan belajar mandiri. Iya. Nah, dengan belajar mandiri itu mungkin relate-nya ke layanan bantuan belajar. Iya, benar. Ya. Ada apa aja sih Bu layanan bantuan belajar yang ada di universitas terbuka? Baik, jadi kembali ke tadi, belajar mandiri itu bukan berarti belajar sendiri. Betul. Tetapi ada strategi-strategi yang mahasiswa lakukan. Kemarin kan sudah mendapat pelatihan tadi. Betul. Jadi apa saja? Mungkin saya mengingatkan kembali nih, layanannya antara lain adalah tutorial. Ada praktek. Nah, praktek, tutorial, kemudian ada tugas mata kuliah. Iya. Nah, itu baru yang poin-poin besar ya. Nah, tutorialnya terbagi lagi. Tutorial tetap muka. Kalau teman-teman berbasis salut atau mengambil semi SIPAS, itu pasti mendapat namanya tutorial tatap muka. Nah, waktu di COVID, zaman COVID itu karena tutorial tatap muka tidak bisa dilakukan, ada namanya tutorial webinar. Dan tutorial webinar juga masih berlangsung sampai sekarang. Tutorial tatap muka, tutorial webinar, kemudian ada lagi tutorial online. Tutorial online yang menggunakan aplikasi website dengan masuk ke elearning.ut.ac.id. Kemudian kalau teman-teman nih favorit nih, yang terakhir nih favorit itu adalah tugas mata kuliah. Tugas mata kuliah yang dikerjakan di rumah. Nah, seperti itu. Tapi perlu poinnya ini akan berbeda-beda Mbak Audrey. Beda-beda ya Bu ya? Porsinya. Porsi untuk persentase nilai akhir berkontribusi ke nilai akhir itu. Kontribusi yang membantu nilai ujian teman-teman semua seperti itu. Jadi ada titik yang berbeda di kontribusi nilai akhirnya. Nah, perbedaannya itu gimana aja tuh Bu? Yang paling besar itu adalah tutorial tatap muka, dan tutorial webinar. Itu 50%. Tetapi yang untuk mengikuti tutorial ini itu minimal adalah 20 mahasiswa. 20 mahasiswa yang ikut. Itu 50% kontribusinya. Terus kita balik lagi ke ada tutorial online. Tutorial online itu gampang ya, cuma akses dari rumah. Kemudian tinggal jawab diskusinya tuh komen-komenan begitu ya. Itu tapi kontribusinya agak lebih rendah, itu 30%. Nah, yang paling favorit ke mahasiswa, saya nggak mau ikut tutorial aja, lebih ikut tutorial tugas mata kuliah. Saya nggak mau ikut tutorial, saya ikut tugas mata kuliah karena mudah. Karena mudah, tapi juga presentasinya juga tidak sebesar yang tutorial tatap muka dan tutorial web. Paling kecil itu adalah tugas mata kuliah. Itu kontribusinya adalah 20%. 20% ya Bu ya. Berarti kalau yang tadi mungkin untuk TTM atau web itu 50%. Kalau untuk tutor 30%. Kalau misalkan yang tadi tugas mata kuliah, 20%. Jadi kalau tutorial TTM, tutorial webinar dan juga tutor itu ada yang memandu atau ada tutornya begitu ya Bu? Apa itu tutorial? Tuton dan juga tuton ya. Tuton dan tuweb. Saya kelupaan satu lagi. Apa lagi tuh Bu? Ada namanya praktek dan praktikum. Itu juga layanan ya. Karena ada mata kuliah berpraktek. Praktikum itu akan kontribusinya akan berbeda. Itu catatan ini ya. Anda mahasiswa bisa lihat di modulnya atau di katalognya. Jadi ada mata kuliah berpraktikum itu kontribusinya akan berbeda lagi. Tergantung masing-masing prodi. Baik, kita balik lagi ya. Tadi bagaimana kalau tutorial tatap muka dan tutorial webinar. Nah, itu seperti yang saya sampaikan tadi, itu minimal 20 mahasiswa. 20 mahasiswa untuk
untuk mendapatkan layanan tersebut. Begitu. Biasanya ini yang diikuti oleh semisipas atau mahasiswa beasiswa juga itu wajib untuk tutorial tatap muka tersebut. Nah, itu adalah fasilitas yang kita sediakan, di mana kita menyediakan tutornya dari UPBJJ. Itu biasanya dikelola oleh UT daerah masing-masing. UT daerah masing-masing, kita akan menunjuk tutor namanya. Kalau ini teman-teman bilangnya itu dosennya, tapi itu tutor yang membantu teman-teman semua untuk mengikuti web dan tutorial tatap muka. Nah, itu bisa, kalau tutorial tatap muka bisa dilakukan di daerah masing-masing, tapi tatap muka. Kita biasanya menggunakan lokasi sekolah atau lokasi salut yang ditunjuk oleh UT daerah. Nah, kemudian kalau web itu biasanya kenapa mahasiswa ada yang web nih gitu. Ternyata mungkin letaknya tuh berjauhan. Sedangkan tutorial itu harus dilaksanakan. Kalian berjauhan tapi jumlahnya minimal 20. Nah, itu berjauhan, makanya dilakukan tutorial webinar. Nah, itu kan secara online tapi bukan online, tapi ada jadwalnya, di mana setiap pertemuan sama dengan tutorial tatap muka, setiap pertemuan 120 menit, jadi ada 2 jam. Nah, tutorial webinar itu teman-teman mahasiswa lewat aplikasi Teams, Microsoft Teams namanya, di mana mahasiswa bertemu dengan dosennya atau bertemu dengan tutornya itu lewat aplikasi Teams dengan video selama 2 jam. Jadi memang ada komunikasi yang interaktif 2 arah, tapi melalui aplikasi Teams. Nah, itu yang tadi yang kontribusinya besar 50% ya. Nah, beda lagi nih, ada yang tutorial online ya. Tutorial online ini agak berbeda, karena tutorial online ini menggunakan e-learning.ut.ac.id. Pakai website e-learning. Jadi teman-teman mahasiswa pastinya nanti juga harus mengaktifasi dulu kalau mau ikut e-learning ini. Mengaktifasi, kemudian harus mengklik surat kesediaan. Form kesediaan. Form kesediaan kok surat. Form kesediaan. Karena memang mungkin banyak dari calon mahasiswa UT ataupun mahasiswa baru itu masih pahamnya kalau untuk tuton atau tutorial online, kuliahnya online nih berarti dari Zoom ya. Padahal sebenarnya tutorial online tuh nggak seperti itu ya, Bu? Iya, tidak. Tadi kan sudah dibedakan. Kalau Zoom, kita nggak memakai Zoom ya. Kita pakainya website sendiri ya, Bu? Teams, Microsoft Teams. Kalau yang web. Nah, kalau di tutorial online itu masuk ke situs website e-learning.ut.ac.id, di mana mahasiswa harus aktivasi, daftar dulu. Harus daftar dulu. Kemudian, tutorial online ini dikoordinir bukan dari UT daerah, tetapi dari fakultas masing-masing. Dari fakultas masing-masing itu akan mengirimkan atau memberikan tutornya, itu yang mengkoordinasi adalah UT pusat ya. Dan pesertanya di tutorial online itu bisa dari daerah mana saja. Tutornya juga bisa dari mana saja. Kalau misalnya tadi TTM, tutorial tatap muka dan tutorial webinar, itu biasanya dari sekitaran Lampung, daerah contohnya. Tapi kalau tutorial online itu bisa temannya dari Kalimantan, bisa temannya dari Papua. Ternyata dosennya dari Surabaya. Kemungkinan seperti itu. Nah, itu kalau tutorial online itu teman-teman ada 8 inisiasi sama 8 minggu. Tetapi setiap pertemuan itu dilakukan secara online. Secara online itu bukan secara langsung atau tatap muka lewat video atau seperti itu web tadi, tetapi lewat aplikasi, di mana tutornya memberikan tugas, memberikan diskusi, Anda menjawab lewat komenan seperti itu. Nah, itu tidak menutup kemungkinan si tutor akan mengadakan pertemuan web, tidak masalah. Tidak masalah ya. Tidak masalah. Contohnya adalah yang wajib untuk web di Tuton itu adalah kalau teman-teman yang sudah semester 7 atau semester yang mau akhir itu akan ketemu namanya karya ilmiah, itu pasti ada webnya. Di Tuton, ada webnya. Jadi karena mungkin
komunikasi atau bimbingan itu tidak bisa hanya melalui tuton ya Bu ya. Iya. Jadi nanti kemungkinan akan ada webnya. Kalau karya ilmiah itu wajib webnya. Wajib ada Wajib kalau khusus pertemuannya itu. juga ya. Nah, wajib. Pertemuannya ada 4 kali. Oke, jadi di webnya mungkin ada dari dosennya wajib dan ada juga melalui tuton belajarnya. Gitu Iya. ya? Oh. Jadi sudah ada jadwal-jadwal tertentu tuton, jadwal tertentu web seperti itu kira-kira untuk tutorial online. Jadi sebenarnya dikasih kayak kisi-kisi juga ternyata untuk mahasiswa semester akhir itu nanti akan ada tutonnya, jadi wajib mengikuti tuton. Dan memang permasalahannya tuh mungkin ini sedikit ngebahas ya, banyak mahasiswa akhir yang bingung loh kok nggak ada di si layar atau nggak ada di webnya. Ternyata memang harus tuton wajib dan ada webnya gitu ya. Benar, itu khusus karir. Nah ini dia nih, mungkin mahasiswa UT atau sobat UT Lampung yang sekarang sedang menyaksikan ini jadi tahu nih, oh untuk tutonnya segini nih dan cara belajarnya bagaimana, masuk ke website mana, di webinar juga seperti itu. Tapi kan tadi Bu Ika sempat ngomong nih kalau perbedaannya itu lebih ke porsi membantu di nilai akhirnya. Ya. Tapi itu ada persyaratannya nggak sih Bu? Kok bisa membantu nilai akhir? Syaratnya bagaimana nih? Kok bisa membantu? Oh baik, syaratnya tadi kan sudah disampaikan kalau web atau TTM itu 50%, terus kalau tuton 30%, TMK 20%. Itu akan berkontribusi apabila ada syarat. Apabila tidak semudah itu. Apabila nanti kalian akan menemukan mengikuti UAS kan? Iya betul. Jumlah benar UAS Anda tidak boleh kurang. Benar ya, jumlah benarnya tidak boleh kurang dari 30%. 30%. Misalnya nih ada soal 50. Ternyata benar 10. Iya. Tapi tutorialnya dapat 90. 90 itu tidak bisa berkontribusi. Oh gitu. Ya. Jadi memang syarat akhirnya itu adalah UAS-nya atau ujiannya itu di atas 30% gitu ya. Makanya nilai dari tutorial-tutorial itu bisa membantu nilai akhirnya. Iya, seperti itu. Karena kenapa? Karena balik lagi kita tadi apa? Belajar mandiri. Mandiri, betul. Jadi UAS itu adalah gongnya dari belajar mandiri itu udah seperti apa sih begitu. Itu uji kompetensinya uji gitu kompetensinya ya. Benar, uji kompetensinya begitu. Makanya walaupun nilai ujiannya atau nilai tutorialnya 1000 atau 1500. Iya. Kalau misalkan nilai ujiannya tidak dibawa serius, ngerasa kalau nilai tutorial udah besar nih, itu nggak bisa juga ya Bu. Iya. Memang ujian juga harus diseriusin. Iya benar. Saya ada tambahan lagi ini. Teman-teman mungkin tahunya ya. Tahunya itu tutorial ujian, tuton ujian atau TMK ujian. Sebenarnya Universitas Terbuka itu ada layanan-layanan yang kalian manfaatkan di website. Contohnya apa? Ada kita Open Education Resources. Oke. Itu ada UT Radio. Oh, UT Radio. Teman-teman tahu UT Radio itu adalah terjadwal dari Senin sampai Jumat. Itu hari Senin itu khusus materi FKIP. Oh, gitu. Hari Selasa khusus materi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Rabu adalah Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik. Hari Kamis FST Sains dan Teknologi, dan hari Jumat adalah pasca sarjana. Jadi mendapatkan materi bukan hanya di tutorial online, bukan hanya lewat web atau TTM, tetapi Anda juga bisa mengikuti layanan kita di UT Radio. Anda juga bisa lihat di UT TV-nya rekamannya. Jadi itu dosennya menjelaskan materi-materi sesuai dengan prodi masing-masing. Oke, jadi selain dari tutorial yang dilakukan atau tugas yang dilakukan, itu memang bisa melalui UT Radio dan juga UT TV. Iya. Ada jadwalnya masing-masing. Ada jadwalnya, bisa dilihat di website UT Radio, dan itu juga interaktif. Anda bisa nanya langsung tuh ke dosennya. Langsung live, soalnya live. Biasa. Ternyata banyak banget bantuan belajar di Universitas Terbuka. Dan sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, ini Sobat UT gak boleh kemana-mana karena materi dan juga obrolannya bakal lebih seru lagi. Masih tentang layanan bantuan belajar, tetap di podcast informasi Universitas Terbuka Lampung, sumbernya informasi.
Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, Universitas Terbuka menyediakan layanan terbaik untuk mahasiswanya. UT menghadirkan salah satu aplikasi keunggulan yang bernama MyUT. Aplikasi MyUT ini hadir untuk mempermudah mahasiswa dalam mendapatkan berbagai informasi yang berhubungan dengan perkuliahan. Aplikasi MyUT ini sudah menerapkan teknologi single sign-on atau biasa dikenal dengan SSO. Aplikasi ini merupakan sistem layanan autentikasi guna membantu mahasiswa dalam proses masuk ke suatu situs atau aplikasi. Dengan sistem ini, mahasiswa hanya perlu login dengan akun Office 365 untuk masuk ke beberapa aplikasi sekaligus. Melalui MyUT, mahasiswa sudah dapat melihat dashboard personal, diantaranya adalah data mahasiswa dan perkembangan akademik mahasiswa tersebut. Dalam hal ini, mahasiswa akan melihat status pembayaran dan mata kuliah yang diambil. Selain itu, mahasiswa juga dapat melihat pengumuman dan kalender akademik. Informasi yang mudah didapat melalui WhatsApp dan email mahasiswa. Pembayaran yang mudah karena sudah menerapkan teknologi To-C-To-P. Fasilitas lain adalah mahasiswa juga dapat langsung masuk ke laman tutorial online, tutorial webinar, dan praktik-praktikum tanpa harus melakukan login ke aplikasi masing-masing. Begitu pula dengan layanan lainnya seperti registrasi, bahan ajar, ujian, kegiatan kemahasiswaan, dan yudisium. Mahasiswa cukup pilih layanan yang diinginkan dan otomatis masuk ke aplikasi yang diinginkan. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur chatbot untuk memudahkan mahasiswa dalam menunjang proses belajarnya. Fasilitas lain pada MyUT adalah mempermudah mahasiswa untuk mengetahui lokasi ujian, dikarenakan dalam MyUT sendiri terdapat fitur KTPU yang akan terhubung dengan maps lokasi ujian sesuai dengan UPBJJ-nya masing-masing. Dengan hadirnya MyUT dalam dua versi, yaitu versi website dan versi mobile, mempermudah mahasiswa mendapatkan layanan kapan saja dan di mana saja. Kembali lagi di podcast informasi Universitas Terbuka Bandar Lampung, sumbernya informasi, dan masih membahas tentang memanfaatkan dengan maksimal layanan bantuan belajar di Universitas Terbuka. Ada apa aja sih? Dan masih bersama narasumber kita juga Ibu Wika yang merupakan manajer pembelajaran dan bahan ujian. Pembelajaran dan ujian ini agak lupa-lupa nih Bu ya. Tadi kan kita sudah membahas tentang layanan bantuan itu, ternyata bukan cuma tutorial seperti itu web, TTM dan juga tugas-tugas. Tapi ada juga radio, UT Radio, ada juga UT TV, itu banyak banget yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa. Tapi kuncinya adalah belajar mandiri. Jadi itu ditentukan mahasiswa sendiri gitu ya Bu ya? Yes, benar. Ditentukan kira-kira mau pembelajaran mana yang dipilih untuk nanti mendapatkan nilai akhir yang sempurna. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi tadi Bu, memang perbedaannya kan tadi di untuk membantu nilai akhirnya. Tapi kalau untuk jadwal pembelajarannya, tuton kan tadi sudah dibahas tuh. Yeah. Mungkin ada diberi waktu untuk mengaksesnya dengan syarat yang tadi isi form kesediaan, dan ada beberapa kali pertemuan sampai nanti ujian. Yeah. Kalau untuk web dan juga tutorial tatap muka itu dalam satu semester pertemuannya berapa kali sih Bu, atau berapa kali mahasiswa harus mengakses
Teams-nya dan lain-lain. Baik, jadi saya akan jelaskan satu-satu ya. Boleh Bu. Tadi kan saya menjelaskan kontribusi dan bagaimana pembelajarannya ya. Iya. Loh, kapan jadwalnya? Nah, TTM dan TUWEB itu, tutorial tatap muka dan TUWEB itu ada 8 kali pertemuan. Nah, biasanya diikuti oleh mahasiswa yang TTM dan TUWEB itu kan semi sipas. Iya. Atau yang full. Nah, yang TTM dan TUWEB yang kontribusinya 50% itu 8 kali, setiap minggunya 1 kali. Setiap satu pertemuan 120 menit. 120 menit yang 2 jam tadi. Biasanya mahasiswa mengikutinya di Sabtu atau Minggu, di mana waktunya off tidak bekerja kan. Sabtu atau Minggu itu mereka bertemu dengan tutornya selama 120 menit per mata kuliah. Jadi cuma 8 kali. Ini kan kita tutorial ya, bukan kuliah. Betul. Sama tuh di Tuton juga 8 kali, tapi perbedaannya apa? Karena tidak bertemu tatap muka, secara langsung interaktif, itu karena lewat e-learning ya. Jadi itu 8 kalinya itu adalah 8 kali inisiasi. Bukan pertemuan, namanya inisiasi. Inisiasi itu apa? Jadi minggu pertama itu ada space selama 1 minggu. Inisiasi pertama, pertemuan pertama. Pertemuan kedua juga ada space 1 minggu. 3, 4, 5 space 1 minggu. Misalnya di pertemuan pertama tutor memberi diskusi. Itu Anda bisa menjawabnya selama seminggu lebih. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau di tutorial tatap muka dan tutorial webinar itu kan waktunya hanya di 2 jam itu aja, kecuali kalau ada tugas-tugas yang dikerjakan di rumah. Nah, beda dengan tutorial online. Jadi sebenarnya fleksibel sekali kalau tutorial online ini. Fleksibel kenapa? Karena selama seminggu tuh materinya itu ada selama seminggu. Inisiasi 1 atau materi pertama itu selalu ada. Diskusi juga selalu ada selama seminggu itu. Tinggal kita mengatur waktu kapan kita mau mengerjakan atau menjawab diskusi-diskusi tersebut, atau kapan kita mau belajar di minggu pertama itu, mau malam, mau siang. Nah, itu fleksibel sekali. Sedangkan kalau TUWEB dan TTM itu kan tergantung jadwalnya jam berapa, jam segitu kita harus standby. Sedangkan tutorial online kan kapan saja bisa asalkan tidak lewat jadwalnya. Jadwalnya lebih panjang. Begitu kira-kira. Jadi memang itulah yang dibilang kuliah di universitas terbuka itu fleksibel. Untuk pembelajaran tutornya diberikan waktu seminggu. Iya, ada waktu seminggu. Tapi sama, selalu ada tugas di pertemuan ketiga, kelima, dan ketujuh. Ada 3 tugas. Tugas itu apakah menyamakan juga dengan waktu tugas mata kuliah Bu atau TMK? Itu agak berbeda. Nah, kita membedakan tugas wajib di tutorial online dan tugas mata kuliah itu sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda. Kalau tugas tutorial online itu kan include ada tugas di situ yang nanti akhirnya berkontribusi pada nilai akhir Tuton. Ingat nilai akhir Tuton. Nah, saya cerita sedikit nih untuk tutorial online. Itu Anda akan dinilai nilai akhir Tuton tutorial online itu dari tugas-tugas yang dikerjakan dan nilai partisipasi. Nilai partisipasi Anda itu adalah nilai tugas akhir Tuton. Ini sebenarnya sama, penilaian ini berlaku untuk tutorial tatap muka dan tutorial webinar. Hanya kalau tutorial tatap muka langsung bertemu. Ada tugas 1, 2, 3-nya juga di pertemuan ketiga, kelima, dan ketujuh ada. Jadi namanya tutorial itu rumusnya ada. Untuk nilai akhir adalah nilai tugas dan partisipasi. Itu saja. Gitu ya. Kalau untuk tugas mata kuliah tuh beda penilaiannya lagi. Nah, ini tinggal mahasiswa UT aja yang memilih nih. Kira-kira bukan mau pilih Tuton ya, maksudnya apa yang dipilih itu memang harus dimanfaatkan, dimaksimalkan. Betul banget. Tapi yang kemarin tuh semester kemarin tuh sempat ramai tuh Bu di sosial media tentang mahasiswa-mahasiswa yang kayak gimana sih udah ikut tutoran secara maksimal tapi nilainya tetap E. Nah itu penyebabnya apa sih Bu? Sebenarnya simpel sih jawaban saya. Apa tuh? Kenapa nilai Anda E? Kenapa Bu? Belajar mandirinya kurang maksimal. Iya, jadi ada yang salah di situ. Ada. Biasanya nih mahasiswa nih, saya yakin, saya bisa ngerjain, saya yakin benar katanya. Belum tentu. Anda harus menjawab, harus melihat pertanyaan apa. Seringnya begini Mbak Audrey, mahasiswa itu seringnya itu dia yakin jawabannya benar tanpa dibaca dulu. Yang penting yakin aja dulu gitu. Nah, yakin boleh sih, yakin dulu aja. Pede dulu aja ya. Tapi ingat, kita
mahasiswa, namanya juga mahasiswa ya, mahasiswa. Jadi siswa yang sudah tinggi ya, tingkatannya itu harus kritis, harus melihat pertanyaannya apa, terus yang dijawab tuh apa. Itu sering terjadi di tutorial online, di tugas mata kuliah, di mana mahasiswa asal jawab dulu pertanyaannya apa. Tolong jelaskan perbedaan. Contohnya nih saya sharing sedikit kan perbedaan antara A dan B. Jawabannya apa? A adalah, B adalah, sih ya salah. Iya, kan harusnya yang dibahas tentang perbedaan. Nah itu, jadi Anda harus latihan ya, sebenarnya latihan untuk mengerjakan soal-soal yang ada di modul. Nah, di PKBJJ, balik lagi di PKBJJ itu kan sudah ada namanya membuat jadwal belajar mandiri. Itu harus diterapkan. Kalau itu diterapkan secara rutin dan kontinu ya, nggak bolong-bolong, selalu sesuai dengan jadwal yang Anda bikin, saya yakin di ujiannya pasti berhasil. Karena apa? Karena dengan menjalankan strategi itu, Anda pastinya sudah menguasai satu modul. Nah, yang dapat E tadi itu bisa jadi belum. Dimana? Kenapa dapat E? Karena pastinya nilainya pasti kurang dari 30% yang benar gitu. Apakah tuton Anda sudah Anda lakukan dengan baik? Apakah cuma buka terus baca terus kerjain soal dengan apa adanya? Jangan hanya itu, tuton bukan hanya mengerjakan tugas, datang mengerjakan tugas, membahas diskusi, tapi apa? Tapi Anda juga harus membaca modulnya. Ingat, di tutorial online bukan semua modul yang disampaikan. Misalnya ada kegiatan belajarnya ada 14, si tutornya cukup 7, yang disampaikan tuh cukup 8, itu cuma 8 pertemuan. Jadi ingat, di tutorial online bukan semua 100% yang tutornya sampaikan. Nah, selebihnya adalah belajar mandiri. Nah, di situ kesalahan mahasiswa kita. Cukup ikut tuton saja, saya sudah menguasai semuanya. Tidak. Tapi balik lagi, tutor itu adalah fasilitator, tapi dosen Anda, dosennya adalah modul. Biasanya modul. Jadi Anda menguasai satu modul itu, saya yakin Anda bisa sukses dalam ujian. Dan menghindari nilai E. Iya, benar. Sama juga dengan TMK, Mbak. TMK juga gitu kan, mengerjakan soal, tapi ada batas waktunya. Ada batas waktunya itu, kalau lewat dari batas waktu ya tidak ada layanannya, tidak. Karena sudah mungkin kebanyakan mahasiswa memilih TMK, ada yang nggak sengaja memang karena lupa mengisi tutor. Nah, kalau misalkan memang untuk mahasiswa yang memilih TMK itu mungkin ya itu tanggung jawab Anda dan kewajiban Anda itu memang ya belajar semaksimal mungkin yang dari dosen itu dari modulnya itu ya, Bu. Iya, benar. Sebenarnya saya tuh pertanyaan selanjutnya, Bu, tentang tips atau bagaimana mahasiswa memaksimalkan bantuan belajar. Tapi tadi udah dijelaskan. Untuk sebenarnya kalau misalkan dipikirkan memang kita memberikan kemudahan kepada mahasiswa pekerja ya, Bu ya. Mahasiswa yang memang dari awal di PKBJJ sudah kita latih untuk membuat rencana belajar, karena di kegiatan yang padat, kita yakin pasti memang mahasiswa harus memberikan yang maksimal di belajarnya, walaupun hanya sejam atau 2 jam gitu ya. Ternyata UT ini memang sudah melatih karyawan atau pegawai-pegawai atau mahasiswa yang bekerja gitu ya, benar. Ini memang baik banget sebenarnya, jadi harus pilih UT. Sebenarnya ada satu lagi, Mbak. Boleh, kalau mau ditambahkan tipsnya boleh juga nih, Bu, untuk mahasiswa menghindari nilai E atau nilai yang kecil lah. Ada tambahan lagi, mahasiswa itu harus tahu informasi satu. Betul. Udah semangat informasi TMK udah lewat. Atau kesediaan mengikuti tutornya udah terakhir. Kok nggak lihat kan, padahal kita punya IG, punya medsos yang memberitakan atau menginformasikan jadwal-jadwal tersebut ya, Mbak ya. Dan sayangnya itu nanti alasannya, ini kayak jadi ngomongin mahasiswa, tapi enggak ya. Karena mahasiswa di awal tadi mahasiswa harus mandiri. Tapi nanti alasannya nggak ada yang ngasih tahu saya. Nah, sebagai mahasiswa itu kan tidak lagi disuapin seperti sekolah. Betul, namanya mahasiswa tadi kata Bu Ika. Jadi kenapa kok ternyata di UT kok banyak sekali, kok ribet sekali gitu.
sebenarnya tidak ribet teman-teman semua. Anda bisa bandingkan ke kampus konvensional. Kampus konvensional tidak sefleksibel ini yang mengerjakan tugasnya, tidak sefleksibel ini mungkin. Ya itu adalah satu keunggulan kita di kuliah di itu fleksibel tapi selalu di jalur yang benar gitu ya Bu ya. Walaupun fleksibel tapi selalu di jalur yang benar. Ingat itu, selalu di jalur benar. Betul. Seenggaknya kita akan memberikan kebiasaan-kebiasaan baru yang positif untuk mahasiswa gitu Bu ya. Karena akan Anda nanti jadi seorang sarjana. Betul. Itu yang dikejar ya. Iya, beneran. Sekalian dong Bu, selain kita sudah memberikan info tentang layanan belajar, boleh sekalian kasih motivasi dan juga semangat untuk Sobat UT di rumah untuk menjalani perkuliahannya di Universitas Terbuka. Teman-teman mahasiswa yang ada dimanapun Universitas Terbuka, belajar di UT itu susah-susah gampang sebenarnya. Jadi namanya mengikuti atau mencicipi suatu pendidikan tinggi itu tidak ada yang mudah. Jadi apabila Anda mengikutinya dengan benar-benar, dengan tekun dan sungguh, saya yakin Anda bisa lulus dengan tepat waktu, mendapatkan hasil yang memuaskan. Karena sesuatu yang besar tidak mungkin diperoleh dengan cara instan. Apabila ada cara instan, maka kualitas Anda dipertanyakan. Jadi kalau sudah lulus dari Universitas Terbuka, itu kualitas Anda haruslah baik begitu. Jadi jangan menyerah. Universitas Terbuka adalah universitas yang terakreditasi, sudah terakreditasi secara nasional dan internasional. Jadi jangan malu. Kita di Universitas Terbuka selalu mendukung, selalu membantu mahasiswa untuk menggapai cita-cita. Terima kasih. Luar biasa nih. Jadi walaupun mungkin masih dipertanyakan kalau lulusan Universitas Terbuka, tapi memang harus dibuktikan dengan kredibilitas mahasiswa. Iya sih, jangan sampai ini lulusan mana Universitas Terbuka, jangan sampai kalian tidak tahu apa-apa. Makanya kita menuntut suatu mahasiswa itu seorang mahasiswa, alumni UT, lulusan UT adalah mahasiswa SDM yang berkualitas. Betul, pasti SDM yang berkualitas ya. Iya. Luar biasa, terima kasih untuk Bu Wika sudah membagi informasi mengenai layanan bantuan belajar di Universitas Terbuka. Semoga kita bisa, kan Bu Wika nih pembelajaran dan ujian. Iya. Mungkin ujian nanti kita bisa boleh, di next episode ya Bu ya. Luar biasa, terima kasih sekali lagi. Sama-sama Mbak Audrey. Dan ini untuk Sobat UT dimanapun Anda berada, kalau bisa manfaatkanlah layanan belajar yang ada di Universitas Terbuka. Kalau misalkan tuton aja sengaja dilewatkan, terus TMK juga ya dilewatkan aja deh. Emang yakin nilai ujian nanti bisa melambung tinggi? Kan kita juga nggak tahu ya. Yang pasti memang harus semangat menjadi mahasiswa Universitas Terbuka. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Ika sudah menjadi narasumber pada hari ini. Dan kalau misalkan memang ada Sobat UT yang punya ide, kira-kira kita harus bahas apa lagi nih di next episode, bisa langsung komen di komen YouTube kita. Dan jangan lupa untuk like video ini, dan juga jangan lupa subscribe YouTube kita di UT Lampung. Jangan lupa follow Instagram kita untuk yang tadi kata Wika, cari info sebanyak-banyaknya di @utlampung.official dan juga @mahasiswa_mhs.utlampung. Saya Audrey pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.